Pernahkah kamu melihat tanaman liar yang tumbuh begitu saja di pinggir jalan, di sela-sela tembok, atau bahkan di halaman rumahmu? Lalu tanpa berpikir panjang kamu mencabutnya dan membuangnya? Bagi sebagian besar orang, tanaman liar identik dengan gulma, tidak berguna, mengganggu, dan sebaiknya disingkirkan. Tapi tahukah kamu, tidak semua yang terlihat tidak penting, itu benar-benar tidak bermanfaat? Di balik kesederhanaannya, ada banyak tanaman liar yang justru menyimpan potensi luar biasa untuk kesehatan. Salah satunya adalah daun tempuyung, atau yang dikenal secara ilmiah sebagai tempuyung. Tanaman ini sering tumbuh tanpa diundang, tanpa perawatan, dan tanpa perhatian. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Ia tumbuh kuat secara alami dan menyimpan kandungan zat aktif yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Jika diperhatikan, tempuyung memiliki bentuk daun yang khas, bergerigi di bagian pinggir dengan tekstur yang lembut. Warna hijaunya terlihat segar, dan biasanya tumbuh menjulang dengan batang yang tidak terlalu besar. Meski tampilannya sederhana, tanaman ini telah lama dikenal dalam dunia pengobatan tradisional Indonesia sebagai salah satu herbal yang memiliki banyak khasiat. Sejak zaman dahulu, masyarakat telah memanfaatkan tempuyung untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan. Mulai dari gangguan ginjal, kesulitan buang air kecil, hingga masalah peradangan dalam tubuh. Bahkan, dalam praktik pengobatan herbal, tempuyung sering disebut sebagai salah satu tanaman yang efektif membantu meluruhkan batu ginjal secara alami. Menariknya, di tengah perkembangan dunia medis modern, perhatian terhadap tanaman herbal seperti tempuyung justru kembali meningkat. Banyak orang mulai menyadari bahwa pengobatan alami dapat menjadi pelengkap yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Tidak sedikit pula penelitian yang mulai mengkaji kandungan kimia dalam tempuyung dan bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh manusia. Namun, meskipun dikenal memiliki banyak manfaat, masih banyak orang yang belum memahami tanaman ini dengan baik. Ada yang hanya mendengar sekilas manfaatnya tanpa mengetahui cara penggunaan yang tepat. Ada juga yang mencoba mengonsumsinya tanpa memahami dosis dan efek samping yang mungkin terjadi. Padahal, seperti halnya obat-obatan lainnya, penggunaan tanaman herbal juga membutuhkan pengetahuan dan kehati-hatian. Tidak semua yang alami itu otomatis aman jika digunakan secara sembarangan. Justru dengan pemahaman yang benar, kita bisa mendapatkan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan. Melalui video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang daun tempuyung, mulai dari manfaatnya, cara kerjanya di dalam tubuh, hingga cara mengonsumsinya dengan aman dan efektif. Informasi ini penting, terutama bagi kamu yang ingin mulai beralih ke gaya hidup yang lebih alami dan sehat. Jadi sebelum kamu kembali menganggap tanaman ini sebagai gulma yang tidak berguna, cobalah untuk mengenalnya lebih jauh. Siapa tahu, tanaman yang selama ini kamu abaikan justru menyimpan solusi sederhana untuk masalah kesehatan yang selama ini kamu alami. Salah satu manfaat paling terkenal dari daun tempuyung adalah kemampuannya dalam membantu mengatasi batu ginjal secara alami. Penyakit batu ginjal sendiri merupakan kondisi yang cukup umum terjadi, namun seringkali dianggap sepele sampai akhirnya menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Batu ginjal terbentuk dari penumpukan mineral dan garam di dalam ginjal yang mengkristal seiring waktu. Jika ukurannya membesar, kondisi ini bisa menyebabkan nyeri hebat, kesulitan buang air kecil, hingga komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Dalam kondisi seperti inilah, tempuyung mulai dikenal luas sebagai salah satu solusi herbal yang menjanjikan. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa aktif yang dipercaya mampu membantu melarutkan endapan mineral dalam ginjal. Salah satu kandungan pentingnya adalah kalium, yang berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, sekaligus membantu proses peluruhan kristal-kristal kecil yang menjadi cikal bakal batu ginjal. Cara kerja tempuyung sebenarnya cukup menarik. Ketika dikonsumsi secara rutin dalam bentuk air rebusan atau teh herbal, tempuyung membantu meningkatkan produksi urin. Peningkatan aliran urin ini sangat penting karena dapat membantu mendorong keluar partikel-partikel kecil dalam ginjal sebelum sempat membesar menjadi batu yang lebih berbahaya. Dengan kata lain, tempuyung tidak hanya membantu mengatasi batu ginjal yang sudah terbentuk, tetapi juga berpotensi mencegah pembentukannya sejak dini. Beberapa pengalaman tradisional bahkan menyebutkan bahwa konsumsi tempuyung secara teratur dapat membantu mengecilkan ukuran batu ginjal secara bertahap. Dalam beberapa kasus, batu ginjal yang berukuran kecil bisa keluar dengan sendirinya melalui urin tanpa memerlukan tindakan medis seperti operasi atau terapi gelombang kejut. Tentu saja,
Hal ini sangat bergantung pada ukuran batu, kondisi tubuh, serta konsistensi dalam penggunaan. Namun, penting untuk memahami bahwa proses ini tidak terjadi secara instan. Banyak orang berharap hasil cepat, padahal terapi herbal seperti tempuyung membutuhkan waktu dan kesabaran. Inilah yang sering menjadi tantangan. Ketika hasil tidak langsung terlihat, sebagian orang berhenti di tengah jalan. Padahal, manfaat sebenarnya justru muncul dari penggunaan yang konsisten dan terukur. Selain itu, tempuyung sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya solusi, terutama jika kondisi batu ginjal sudah cukup parah atau menimbulkan gejala berat seperti nyeri hebat dan infeksi. Dalam kondisi tersebut, pemeriksaan medis tetap menjadi langkah utama yang tidak boleh diabaikan. Tempuyung lebih tepat digunakan sebagai pendamping atau terapi tambahan yang mendukung proses penyembuhan secara alami. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pola hidup. Mengonsumsi tempuyung tanpa diimbangi dengan gaya hidup sehat tentu tidak akan memberikan hasil maksimal. Asupan air putih yang cukup sangat penting untuk membantu proses peluruhan batu ginjal. Selain itu, mengurangi konsumsi makanan tinggi oksalat seperti bayam, coklat, dan teh pekat juga dapat membantu mencegah pembentukan batu ginjal baru. Dengan kombinasi antara konsumsi tempuyung, pola makan sehat, dan gaya hidup yang seimbang, peluang untuk mengatasi batu ginjal secara alami akan semakin besar. Tempuyung bukanlah obat ajaib yang bekerja dalam semalam, tetapi ia adalah bagian dari pendekatan alami yang lebih menyeluruh dalam menjaga kesehatan ginjal. Melalui pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa tanaman sederhana seperti tempuyung ternyata memiliki peran yang sangat penting. Bukan hanya sebagai pengobatan tradisional, tetapi juga sebagai pengingat bahwa solusi kesehatan seringkali sudah tersedia di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita mengenali dan memanfaatkannya dengan bijak. Selain dikenal sebagai peluruh batu ginjal, daun tempuyung juga memiliki manfaat penting lainnya yang seringkali kurang disadari, yaitu sebagai diuretik alami. Istilah diuretik mungkin terdengar cukup medis, namun sebenarnya konsepnya sederhana. Diuretik adalah zat yang membantu tubuh meningkatkan produksi urin. Meskipun terdengar sepele, efek ini memiliki dampak besar terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tubuh manusia setiap hari bekerja tanpa henti untuk menyaring dan membuang zat-zat sisa metabolisme. Ginjal berperan sebagai penyaring utama yang memastikan racun, kelebihan garam, dan zat yang tidak dibutuhkan dapat dikeluarkan melalui urin. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti kurang minum, pola makan tidak sehat, atau paparan zat berbahaya, proses ini bisa menjadi kurang optimal. Disinilah peran tempuyung menjadi sangat relevan. Dengan sifat diuretiknya, tanaman ini membantu merangsang ginjal agar bekerja lebih aktif dalam memproduksi urin. Ketika volume urin meningkat, maka proses pembuangan zat sisa dan racun dalam tubuh pun menjadi lebih lancar. Inilah yang sering disebut sebagai detoksifikasi alami. Detoksifikasi bukan berarti membersihkan tubuh secara instan, melainkan membantu sistem tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Tempuyung tidak menggantikan fungsi organ, tetapi justru mendukung kinerja alami tubuh agar lebih efisien. Dengan kata lain, tubuh tetap melakukan prosesnya sendiri, namun dengan bantuan yang mempercepat dan memperlancar. Banyak orang modern saat ini terpapar berbagai faktor yang dapat membebani tubuh, mulai dari makanan olahan yang tinggi bahan tambahan, polusi udara, hingga gaya hidup yang penuh stres. Semua faktor ini dapat menyebabkan penumpukan zat yang tidak diinginkan di dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dengan baik, kondisi ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan dalam jangka panjang. Dengan konsumsi tempuyung yang tepat, tubuh memiliki jalur tambahan untuk membuang zat-zat tersebut. Peningkatan frekuensi buang air kecil membantu mengurangi beban pada ginjal dan saluran kemih, sekaligus menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Namun, seperti halnya manfaat lain, efek diuretik ini juga perlu disikapi dengan bijak. Terlalu sering buang air kecil akibat konsumsi berlebihan dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan elektrolit penting seperti natrium dan kalium. Jika hal ini terjadi, seseorang bisa mengalami gejala seperti lemas, pusing, bahkan dehidrasi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan. Mengonsumsi tempuyung sebaiknya diiringi dengan asupan air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Jangan sampai tujuan untuk menyehatkan tubuh justru berbalik menjadi masalah baru karena penggunaan yang tidak terkontrol. Selain itu, manfaat diuretik tempuyung juga sangat membantu bagi orang yang mengalami retensi cairan,
yaitu kondisi di mana tubuh menahan terlalu banyak air. Retensi cairan sering ditandai dengan pembengkakan pada kaki, tangan, atau wajah. Dengan membantu mengeluarkan kelebihan cairan, tempuyung dapat memberikan rasa lebih ringan dan nyaman pada tubuh. Menariknya, efek ini juga dapat berdampak pada penurunan tekanan pada pembuluh darah, yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa satu manfaat dari tempuyung bisa saling berkaitan dengan manfaat lainnya, menciptakan efek kesehatan yang menyeluruh. Pada akhirnya, tempuyung bukan hanya sekadar tanaman herbal biasa. Ia adalah bagian dari sistem alami yang dapat membantu tubuh menjaga keseimbangan dan kebersihan dari dalam. Selain dikenal karena manfaatnya bagi ginjal dan sistem ekskresi, daun tempuyung juga memiliki peran penting dalam membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Di tengah meningkatnya kasus hipertensi di masyarakat modern, keberadaan solusi alami seperti tempuyung menjadi semakin relevan untuk dibahas. Tekanan darah tinggi atau hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena kerap tidak menunjukkan gejala yang jelas, namun dapat memicu berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, hingga kerusakan organ lainnya. Banyak orang baru menyadari kondisinya setelah terjadi gangguan yang cukup parah. Oleh karena itu, menjaga tekanan darah sejak dini adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Salah satu faktor utama yang memengaruhi tekanan darah adalah keseimbangan antara natrium dan kalium dalam tubuh. Konsumsi garam yang berlebihan menyebabkan kadar natrium meningkat, yang pada akhirnya menarik lebih banyak cairan ke dalam pembuluh darah. Hal ini membuat tekanan pada dinding pembuluh darah meningkat, sehingga tekanan darah pun naik. Disinilah tempuyung memainkan perannya. Kandungan kalium dalam daun tempuyung membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Kalium bekerja dengan cara membantu ginjal mengeluarkan kelebihan natrium melalui urin. Dengan berkurangnya kadar natrium, tekanan dalam pembuluh darah pun dapat menurun secara alami. Selain itu, efek diuretik yang dimiliki tempuyung juga memberikan kontribusi tambahan. Dengan membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan, volume darah dalam tubuh dapat berkurang. Penurunan volume ini secara langsung berpengaruh pada tekanan darah, membuatnya menjadi lebih stabil. Menariknya, manfaat ini tidak hanya berdampak pada tekanan darah saja, tetapi juga pada kesehatan jantung secara keseluruhan. Ketika tekanan darah terjaga dengan baik, beban kerja jantung pun menjadi lebih ringan. Jantung tidak perlu memompa darah dengan tekanan tinggi, sehingga risiko kerusakan pada pembuluh darah dan jaringan jantung dapat diminimalkan. Namun, penting untuk dipahami bahwa tempuyung bukanlah pengganti obat medis bagi penderita hipertensi. Bagi mereka yang sudah didiagnosis dengan tekanan darah tinggi, penggunaan obat dari dokter tetap menjadi prioritas utama. Tempuyung lebih tepat digunakan sebagai pendukung alami yang membantu memperbaiki kondisi tubuh secara bertahap. Selain itu, gaya hidup tetap memegang peranan terbesar dalam menjaga tekanan darah. Mengurangi konsumsi makanan tinggi garam, memperbanyak asupan buah dan sayur, rutin berolahraga, serta mengelola stres adalah langkah-langkah yang tidak bisa diabaikan. Tanpa perubahan gaya hidup, manfaat dari herbal seperti tempuyung tidak akan terasa maksimal. Ada juga hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi orang yang sudah mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Menggabungkan tempuyung dengan obat tertentu tanpa pengawasan dapat menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah. Oleh karena itu, konsultasi dengan tenaga medis sangat dianjurkan sebelum mengonsumsinya secara rutin. Dengan pendekatan yang tepat, tempuyung dapat menjadi bagian dari strategi alami dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ia bukan solusi instan, tetapi merupakan pendukung yang bekerja secara perlahan dan berkelanjutan. Selain manfaatnya untuk ginjal dan tekanan darah, daun tempuyung juga dikenal memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan. Manfaat ini sangat penting, mengingat peradangan merupakan salah satu akar dari banyak masalah kesehatan yang sering kita alami, baik yang bersifat ringan maupun kronis. Peradangan sebenarnya adalah respon alami tubuh ketika menghadapi cedera, infeksi, atau zat asing. Dalam kondisi normal, peradangan membantu proses penyembuhan. Namun, ketika terjadi secara berlebihan atau berlangsung dalam waktu lama, peradangan justru bisa merusak jaringan tubuh dan memicu berbagai penyakit, seperti radang sendi, nyeri otot, hingga gangguan metabolik. Disinilah tempuyung memberikan kontribusi yang menarik. Kandungan senyawa aktif di dalamnya diketahui mampu membantu meredakan respon peradangan dalam tubuh. Dengan kata lain, tempuyung membantu
menenangkan, reaksi berlebihan yang dapat menyebabkan rasa nyeri dan pembengkakan. Manfaat ini sangat terasa terutama bagi penderita nyeri sendi atau kondisi seperti rematik. Rasa nyeri yang muncul akibat peradangan seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan konsumsi tempuyung secara teratur dan dalam dosis yang tepat, beberapa orang melaporkan adanya penurunan rasa nyeri serta peningkatan kenyamanan dalam bergerak. Selain itu, salah satu kondisi yang sangat berkaitan dengan peradangan adalah asam urat. Penyakit ini terjadi ketika kadar asam urat dalam darah meningkat dan membentuk kristal di dalam sendi. Kristal inilah yang memicu peradangan hebat, menyebabkan nyeri tajam, kemerahan, dan pembengkakan, terutama di area seperti jempol kaki, lutut, atau pergelangan. Tempuyung memiliki dua mekanisme yang mendukung penanganan asam urat. Pertama, melalui sifat diuretiknya, tempuyung membantu meningkatkan pembuangan asam urat melalui urin. Dengan berkurangnya kadar asam urat dalam tubuh, risiko terbentuknya kristal di sendi pun ikut menurun. Kedua, melalui sifat antiinflamasinya, tempuyung membantu meredakan peradangan yang sudah terjadi. Ini berarti, selain membantu mengurangi penyebabnya, tempuyung juga membantu mengatasi gejala yang dirasakan oleh penderita. Namun, penting untuk dipahami bahwa penggunaan tempuyung tidak boleh berdiri sendiri tanpa memperhatikan pola makan. Asam urat sangat dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi. Makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, makanan laut tertentu, serta minuman manis berlebihan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Tanpa pengaturan pola makan yang baik, manfaat tempuyung tidak akan maksimal. Bahkan, kondisi bisa kembali memburuk meskipun sudah mengonsumsi herbal secara rutin. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah kombinasi antara konsumsi tempuyung, pola makan sehat, serta gaya hidup yang seimbang. Selain itu, bagi penderita asam urat yang sudah dalam tahap berat atau sering kambuh, tetap diperlukan pengawasan dari tenaga medis. Tempuyung dapat digunakan sebagai terapi pendamping, bukan sebagai pengganti pengobatan utama. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsistensi. Seperti banyak herbal lainnya, manfaat tempuyung tidak langsung terasa dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu agar tubuh dapat merespon secara optimal. Kesabaran dan penggunaan yang teratur menjadi kunci utama dalam mendapatkan hasil yang diharapkan. Banyak orang tertarik mencoba pengobatan herbal, namun seringkali melewatkan satu hal penting, yaitu cara penggunaan yang tepat. Padahal, meskipun berasal dari alam, bukan berarti semua tanaman bisa dikonsumsi sembarangan. Dosis, cara pengolahan, hingga kondisi tubuh masing-masing individu sangat memengaruhi hasil yang didapatkan. Cara paling umum mengonsumsi tempuyung adalah dengan merebus daun segarnya. Biasanya, beberapa lembar daun dicuci bersih terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau sisa pestisida. Setelah itu, daun direbus dalam air hingga mendidih dan airnya berubah warna. Air rebusan inilah yang kemudian diminum sebagai ramuan herbal. Metode ini dianggap sederhana dan cukup efektif untuk mengekstrak kandungan aktif dalam daun. Selain direbus, tempuyung juga bisa dikonsumsi dalam bentuk lain. Daun muda yang masih segar terkadang dijadikan lalapan, terutama oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan pengobatan tradisional. Ada juga yang mengeringkan daun tempuyung untuk kemudian diseduh seperti teh herbal, sehingga lebih praktis untuk dikonsumsi sehari-hari. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang cocok dengan metode yang sama. Rasa tempuyung yang cenderung pahit mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang. Oleh karena itu, beberapa orang mencampurnya dengan bahan alami lain seperti madu untuk mengurangi rasa pahit, tanpa menghilangkan manfaat utamanya. Dalam hal dosis, tidak ada aturan baku yang berlaku untuk semua orang. Namun, prinsip dasarnya adalah tidak berlebihan. Mengonsumsi dalam jumlah wajar dan tidak terus-menerus tanpa jeda adalah langkah yang lebih aman. Penggunaan berlebihan justru dapat menyebabkan efek samping, terutama karena sifat diuretiknya yang kuat. Efek diuretik yang terlalu tinggi bisa membuat tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan elektrolit. Jika hal ini terjadi, seseorang bisa mengalami gejala seperti lemas, pusing, hingga dehidrasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap menjaga asupan air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Selain itu, ada beberapa kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Bagi ibu hamil, menyusui, atau individu dengan penyakit kronis seperti gangguan ginjal berat atau penyakit jantung, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum mengonsumsi tempuyung secara rutin.
Hal ini penting untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan dengan kondisi tubuh atau obat yang sedang dikonsumsi. Bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan medis, terutama obat diuretik atau penurun tekanan darah, penggunaan tempuyung juga perlu diawasi. Kombinasi yang tidak tepat dapat menyebabkan efek yang berlebihan, seperti penurunan tekanan darah yang terlalu drastis atau ketidakseimbangan elektrolit. Pada akhirnya, kunci utama dalam memanfaatkan tempuyung adalah keseimbangan dan pemahaman. Tanaman ini memang menawarkan banyak manfaat, tetapi tetap harus digunakan dengan bijak. Jangan hanya tergoda oleh klaim manfaat tanpa memahami cara penggunaan yang benar. Lebih dari itu, penting untuk melihat tempuyung sebagai bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan, bukan sebagai solusi tunggal. Pola makan seimbang, cukup minum air, olahraga teratur, serta manajemen stres tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.